Looks clear. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Riddick. Film ini menceritakan tentang sosok Riddick yang juga dikenal sebagai Lord Marshal, pemimpin grup Necromonger. Selama menjabat posisi tersebut, Riddick acap kali berselisih paham dengan para anggotanya. Ketika pergi ke Furia, Riddick pun menghadapi masalah baru berupa serangan alien berbahaya. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah pesawat luar angkasa milik perusahaan swasta yang bernama Hunter Gretzner. Pesawat ini membawa 40 orang penumpang yang tertidur selama lebih dari 22 minggu dalam sebuah kapsul untuk menuju sistem Tangier. Tiba-tiba, dua awak terbangun. Dia bernama Caroline Fry dan rekannya Owen. Mereka menduga kapten mereka sudah tewas. Bahkan keadaan menjadi genting karena pesawat ini telah dihantam sebuah komet dan kini meluncur dengan sangat cepat ke sebuah planet asing. Mereka berdua harus membuang pemberat pesawat ini agar lebih mudah dikendalikan. Setelah melakukan hal itu, rupanya beban pesawat ini masih terlalu besar. Fry sempat berpikir untuk melepaskan 40 penumpang yang dia bawa, namun rekannya mencegah hal itu. Tiba-tiba, sebuah benda menghancurkan kaca depan dan diikuti pesawat ini mulai mendarat dengan sangat keras di lokasi planet tidak bertuan. Beberapa saat kemudian, salah satu awak yang bernama William John diserang narapidana yang mereka bawa di pesawat ini. Beberapa penumpang lainnya yang selamat segera keluar dari kapsulnya. Naas, Owen berada dalam kondisi kritis saat sebuah besi menancap di tubuhnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Fry meminta semua orang untuk keluar, hingga akhirnya Owen menghembuskan nafas terakhirnya di depan Fry. Dan inilah sosok tahanan yang mereka bawa, dia adalah Riddick. Dalam pesawat ini ada seorang imam dan 3 anaknya yang langsung melakukan tayamum kemudian sholat. Lalu pria berkacamata bernama Paris dan beberapa penumpang lainnya. Yang mengejutkan saat John membuka kompasnya, jarumnya terus berputar sehingga tidak jelas di mana arah barat, timur, utara, dan selatan berada. Lokasi ini begitu gersang dan panas, bagaikan berada di gurun pasir. Terlihat bekas jalur pendaratan pesawat mereka yang menyisakan beberapa puing dan sisa asap. Beberapa penumpang ini tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Fry karena berhasil mendaratkan pesawatnya dengan baik. John menjelaskan kepada Fry bahwa dia polisi dan Riddick baru saja melarikan diri dari penjara tingkat tinggi kemudian ditangkap kembali. Paris menemukan beberapa botol minuman yang masih utuh setidaknya untuk mereka bertahan hidup sampai bantuan datang. Sang imam tentu saja tidak mau menikmati minuman haram itu. Dia yakin setiap padang pasir memiliki sumber air. Dengan keahlian melipat tangannya, Riddick berhasil melarikan diri dari pesawat itu.
Beberapa meter dari pesawat mereka, John menemukan bekas borgolnya. Awak dan penumpang yang selamat mempersenjatai dirinya karena mereka tidak tahu ada apa di luar sana. Di luar dugaan mereka, planet ini memiliki 3 matahari dan itu artinya mereka sama sekali tidak akan berjumpa dengan malam dan kegelapan. Untuk berjaga-jaga, John memberikan sebuah senjata kepada Zack. Mereka memulai perjalanan untuk mencari air. Dari kejauhan, mereka seperti melihat sebuah pohon dan itu artinya sumber air tidak akan jauh. Saat mereka mendekat, ternyata itu bukanlah sebuah pohon. Namun tulang belulang dari ratusan binatang purba. Dan Raydick ternyata sedang bersembunyi di antara tulang tersebut. Si cantik Fry yang sedang beristirahat tidak menyadari bahwa Raydick berada di belakangnya. Saat Fry dan John sedang berbincang, Raydick siap menusukkan pisau tulangnya ke leher Fry. Namun ternyata dia hanya memotong beberapa helai rambutnya. Terlihat Zack yang sedang menggali kuburan untuk makam Owen. Salah satu dari anak imam menemukan sebuah boneka astronot. Tak lama kemudian, mereka juga menemukan sebuah tempat penelitian yang sudah ditinggalkan pekerjanya. Imam akhirnya menemukan sumber airnya, sedangkan Fry menemukan bola siklus di planet ini. Tidak ada lampu di planet ini karena memang tidak ada kegelapan. Yang membuat Fry lebih senang karena dia menemukan pesawat yang bisa membawa mereka kembali pulang. Paris dan Sharon mendengar gerak-gerik yang mencurigakan. Sharon hampir saja menyerangnya, namun ternyata dia salah seorang pekerja di penelitian ini yang masih selamat. Namun si Zack tetap menembaknya karena dia mengira itu adalah Raydick. Padahal Raydick sendiri sedang santuy dengan sebotol minuman mengawasi mereka. Zack berencana menguburkan mayat pria itu, namun saat dia melihat sebuah lubang, tiba-tiba Sharon segera lari untuk melihat Zack. Dia terkejut saat melihat lubang penuh darah dan menuduh Raydick sebagai pelakunya. John segera mencegat Raydick dan berusaha menangkapnya kembali. Raydick dituduh menjadi penyebab kematian Zack. Fry langsung mendatangi Raydick untuk menanyakan di mana mayatnya. Raydick menegaskan dirinya bukanlah pembunuh Zack, ada sosok lain yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, Fry penasaran dan ingin melihat mata Raydick lebih dekat yang sebelumnya selalu tertutup. Dia terkejut, namun bagi si bocah ini dia justru ingin mendapatkan mata yang sama seperti Raydick. Jika Fry ingin mengetahui pembunuh Zack, dia harus masuk lebih dalam. Fry akhirnya masuk ke dalam gua itu untuk mencari tubuh Zack dan menemukan pelakunya. Saat dia berada di dalam, Fry melihat rongga lain yang menuju ke atas. Dia tidak sadar di belakangnya ada sosok predator. Dia menemukan potongan tubuh Zack dan sekumpulan makhluk mengerikan. Fry mulai ketakutan dan berusaha keluar dari tempat itu. Untungnya, rekan-rekannya berhasil mengeluarkannya, tapi tiba-tiba kini mereka semua percaya bahwa Raydick bukanlah pelaku pembunuhan Zack. John akhirnya membebaskan Raydick dari belenggu rantai dan borgol yang mengikatnya. Mereka mengambil beberapa baterai yang bisa digunakan untuk menghidupkan pesawat. Menurut Raydick, meskipun pesawat ini kecil, namun setidaknya bisa mencapai jalur penerbangan. Dan di sana mereka bisa mengirimkan sinyal bantuan. Dan untuk menerbangkan pesawat ini, mereka membutuhkan 5 baterai seberat 35 kilo.
Saking ngefansnya kepada Raydick, Jack mencukur habis rambutnya ditambah menggunakan kacamata renang agar terlihat mirip. Yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka, kenapa semua pekerja di tempat penelitian ini menghilang? Raydick yakin ini berhubungan dengan makhluk yang menyerang Zack. Imam kemudian datang untuk mencari Ali. Ternyata si Ali ini sedang berada di ruang utama. Dia terlihat ketakutan dan langsung bersembunyi di sebuah ruangan. John dan timnya segera mencari keberadaan Ali. Saat Imam membuka sebuah pintu, ribuan burung pemangsa berterbangan hingga masuk ke sebuah lubang. Dan naasnya, Ali ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Di dalam lubang itu, mereka menemukan puluhan tulang manusia, yang artinya para pekerja itu sempat berlindung di tempat ini, namun naas, predator-predator itu menyerang mereka. Fry menemukan sebuah sampel penelitian 22 tahun yang lalu. Saat dia kembali melihat susunan planet tata surya, terungkap bahwa sebentar lagi akan terjadi gerhana dan itu artinya planet ini akan diliputi kegelapan. John meminta waspada kepada Raydick karena dia merupakan seorang narapidana yang kabur dan bisa mengendalikan pesawat. Saat sedang mengecek pesawat, Fry terkejut saat Raydick tiba-tiba berada di belakangnya. Kini giliran Raydick yang memperingatkan Fry bahwa John bukan orang baik seperti yang terlihat dari luar. Fry melihat sendiri ketika John menyuntikkan morfin melalui matanya akibat kecanduan. Dan dia bukanlah seorang polisi yang selama ini Fry kira. Fry kecewa padahal morfin itu bisa digunakan untuk menolong Owen. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan proses gerhana matahari yang sedang berlangsung. Mereka harus bergegas mengambil baterainya sebelum bahaya datang. Baru saja menaikkan baterainya ke atas mobil, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ribuan predator langsung berterbangan. Mereka harus segera berlari untuk menyelamatkan diri. Nah, Sharon yang masih terjebak di belakang tewas setelah makhluk-makhluk itu menyerangnya. Tak lama kemudian muncul makhluk lainnya. Kini mereka terjebak di sebuah ruangan gelap. Predator itu ternyata menunggu mereka, bahkan mencoba menyerang tempat ini. Anak imam yang bernama Hasan akhirnya menjadi korban. Dan mereka pun akhirnya tahu bahwa makhluk ini akan terbakar oleh cahaya. Mereka berlindung menggunakan sinar dari mesin las sambil menyusun strategi. Fry meminta semua orang fokus pada rencana awal untuk membawa 4 baterai lagi menuju pesawat, agar mereka bisa meninggalkan planet ini. Mereka akhirnya keluar dari ruangan itu dan meminta Raydick untuk memandunya menggunakan kelebihan mata buek yang dia miliki. Mereka mempersiapkan sinar ultraviolet untuk menghindari serangan. Awalnya semua berjalan lancar. Namun saat terjadi serangan kepada si bocah Jack, akhirnya Paris memilih memisahkan diri hingga semua lampu menjadi padam. Alhasil, Paris menjadi korban selanjutnya dari predator malam itu.
Raydick mengatakan kini makhluk itu mencium darah men dari Jack yang ternyata adalah seorang perempuan. Jack akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang wanita untuk melindungi dirinya. Fry dan John terlibat pertengkaran karena dia tidak mau diperintah lagi oleh Fry. Akibatnya Fry jatuh tersungkur. John kemudian melakukan lobby dengan Raydick agar mereka menghabisi Fry dan yang lainnya dan keluar dari planet ini hanya berdua. Raydick menolaknya dan akhirnya mereka berdua langsung duel. Di awal pertarungan, Raydick sempat terpojok, namun akhirnya dia berhasil membalikan keadaan hingga menyayat punggung si John. Predator itu langsung menyerangnya karena mencium darah segar di tubuhnya. Raydick kembali menemui Fry dan yang lainnya. Dia juga mencari tahu kelemahan makhluk ini. Mereka akan melanjutkan perjalanan dan Raydick sendiri yang akan membawa keempat baterainya. Mereka langsung bergerak di antara sarang mereka. Jack hampir menjadi sasaran mereka dan untungnya Raydick segera bertindak. Mereka kembali berlari. Karena hujan turun, obor mereka mulai padam. Anak satu-satunya imam yang tersisa akhirnya tewas juga diterkam predator itu. Saat Fry, Imam, dan si Jack disembunyikan di antara dinding gua, Raydick memilih tetap berada di luar. Dia berjuang sendiri membawa baterainya ke dalam pesawat. Di sisi lain, Fry menemukan makhluk kunang-kunang yang bisa dijadikan sumber cahaya untuk melindunginya. Saat Raydick berhasil mencapai pesawat, dia sempat berpikir untuk pergi sendiri meninggalkan Fry dan yang lainnya. Tiba-tiba, Fry muncul di depan pesawatnya. Dia berjanji untuk membawa mereka. Raydick sempat menawarinya untuk pergi berdua. Saat Fry sempat naik ke atas pesawat, namun dia kembali teringat dengan kesalahannya yang hampir menjatuhkan mereka semua. Fry dan Raydick akhirnya kembali untuk membawa Jack dan Imam. Perjuangan mereka belum berakhir karena predator itu menunggu mereka. Raydick terjebak di antara makhluk itu ketika yang lain sudah berada di atas pesawat. Fry memutuskan untuk kembali membantu Raydick. Naas, giliran Fry yang tertusuk hingga dibawa predator itu. Di akhir film, hanya mereka bertiga yang selamat. Sebelum take off, Raydick memberi kejutan untuk predator ini. Dan akhirnya mereka kembali terbang menuju ruang angkasa. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Raydick One ini? Overall, di luar beberapa bagian yang klise dan perkembangan cerita yang sedikit mengecewakan, Raydick tetap merupakan sci-fi thriller yang cukup berhasil memuaskan para long-time fans dan juga para penonton kasual yang baru pertama kali mengenal Raydick. Dengan beragam adegan aksi stylish over the top dan efek CGI-nya yang termasuk sangat mulus untuk ukuran film seperti ini. Namun ingat, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai.
Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.